warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Trikencana dari kelas 6C akan membacakan teks pidato. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirat teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke tempat ini. Teman-teman yang saya hormati, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi tentu saja membuat kita merasa haru. Sehingga uluran tangan kita ini sangatlah diharapkan untuk sekedar meringankan beban penderitaan teman-teman kita yang berada di lokasi bencana. Maka pada pertemuan ini saya mengajak teman-teman yang ada di sini agar memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan saya di sini berharap bagi teman-teman yang ingin memberikan sumbangan nanti supaya dikumpulkan ke panitia yang telah ditunjuk. Dan yang terpenting teman-teman dalam memberikan sumbangan, saya harapkan didasari dengan kesadaran dan keikhlasan semata-mata mencari keridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pemberian kita tidak sia-sia. Akan tetapi nantinya mendapatkan pahala yang berlimpah di akhirat kelak. Mudah-mudahan rencana kita yang baik ini senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian sambutan saya. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon agar dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansela Bena Fibriati. Kali ini saya akan membacakan pidato tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang terhormat Bapak Mukromiono selaku wali kelas, orang tua murid, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dengan harapan dapat menjiwai dan membangkitkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita masing-masing. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan pidato tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Saudara sekalian yang saya hormati, tentunya kita tidak asing lagi dengan Pancasila. Pancasila berisi 5 sila yang memuat nilai luhur yang fundamental. Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa yang digali dari budaya Indonesia yang mencakup seluruh hak dan kewajiban dasar manusia, sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Menghayati dan menerapkan nilai yang terkandung dalam Pancasila penting, karena melalui nilai-nilai tersebutlah bangsa Indonesia yang beragam menjadi satu. Namun kenyataannya sampai saat ini penerapan nilai Pancasila masih belum maksimal. Saudara sekalian yang saya hormati, apa jadinya jika kita mengabaikan Pancasila? Pengabaian terhadap Pancasila dapat menimbulkan ancaman dari dalam maupun luar negeri. Misalnya, muncul aksi teror yang dilakukan oleh kelompok tertentu, atau berkembangnya paham baru yang melenceng dari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dianggap kurang menarik untuk diterapkan dan kurang menjadi perhatian bagi kalangan remaja. Untuk itu, marilah kita terapkan nilai-nilai luhur Pancasila mulai detik ini dan seterusnya. Hal ini memang tidak mudah, namun sebagai generasi penerus bangsa, tentu tidak ingin negara ini hancur di tangan kita sendiri. Saudara sekalian yang saya hormati, demikian pidato saya tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya adalah, penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter, agar generasi bangsa bisa hidup damai dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Apabila ada kesalahan kalimat dalam pengucapan pidato saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ars Mahdia Fitra, kelas 6C, SDN 29 Pontianak Kota, ingin membacakan pidato tentang tarian daerah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Guru dan wali murid serta teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini bertema tarian daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia memiliki bermacam-macam suku, bangsa, dan keberagaman budayanya. Salah satunya diantaranya adalah tarian daerah. Di setiap daerah memiliki tarian yang berbeda. Keberagaman tarian daerah tersebut yang menjadikan Indonesia itu unik. Tidak heran banyak orang asing yang datang ke Indonesia untuk belajar budaya Indonesia. Jadi, marilah kita para generasi muda Indonesia melestarikan budaya daerah dalam hal ini tarian daerah. Sebelum budaya asing semakin berkembang pesat masuk ke Indonesia karena arus globalisasi dan negara lain mengklaim budaya kita. Nasib bangsa Indonesia ada di tangan kita, dan kita dipercaya untuk menjadikan tonggak masa depan bangsa. Mulailah hal kecil, contohnya sering melihat pertunjukan seni tradisional dan lain-lain. Dengan mencintai, mengenal dan melestarikan budaya nasional, kejadian seperti pengklaiman budaya oleh negara lain tidak akan terjadi. Cintailah budayamu seperti kamu mencintai orang tuamu. Bangsa kita perlu anak-anak negeri yang ciptakan budaya sendiri, bukan kita terhadap budaya asing. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sudah sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mukro, orang tua murid, serta teman-teman yang saya sayangi. Pada hari ini saya Azri Pratama ingin menyampaikan sedikit tentang masa pubertas. Pubertas adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi. Ciri-ciri pubertas yang terjadi pada anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Masa pubertas biasanya terjadi pada umur 10 sampai 12 tahun. Adapun ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki yakni tumbuh jakun, suara menjadi berat, tumbuh kumis, tumbuh janggut, dan lain-lain. Sedangkan pada perempuan pinggul melebar, payudara mulai membesar, tumbuh rambut pada ketiak, mulai menstruasi. Dalam menghadapi masalah pubertas ini, hal sederhana yang dapat dilakukan adalah rajin membersihkan diri. Dalam masa pubertas ini diperlakukan bantuan orang tua untuk mendampingi anak-anak yang melewati masa pubertas. Salah satu cara yang dapat dilakukan orang tua adalah mendekat diri kepada anak hari tentang kegiatan anak sehari-hari serta bekali anak dengan pendidikan agama. Marilah kita sama-sama membantu anak-anak melewati masa pubertas agar yang gembira. Demikianlah pidato ini saya sampaikan. Akhirnya kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bilqis Salsabila Az-Zahra. Kali ini saya akan membacakan sebuah pidato berjudul Pubertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula salawat serta salam. Marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin sekalian, kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pubertas. Pubertas adalah masa di mana anak-anak menuju remaja, di mana masa pubertas akan terjadi perubahan secara fisik ataupun mental. Marilah di masa pubertas kita harus banyak belajar tentang bagaimana menyikapi perubahan fisik mental dengan pikiran positif dan penuh percaya diri. Salah satu tanda kita sudah mengalami masa pubertas adalah perempuan akan mengalami menstruasi dan laki-laki akan mengalami mimpi basah. Hadirin sekalian, masa pubertas adalah masa di mana perubahan fisik dan mental mulai berubah, di mana kita akan lebih sensitif, rasa ingin tahu yang kuat, serta mulai tertarik lawan jenis. Demikian pidato ini saya sampaikan, kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, orang tua murid, dan teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat-Nya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Sampai saat ini kita masih dalam pembelajaran online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ini disebabkan karena adanya virus corona atau COVID-19. Virus ini sudah membunuh banyak korban. Dengan begitu, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan cara social distancing, mencuci tangan pakai sabun, dan memakai masker. Karena pembelajaran harus tetap berjalan, maka pembelajaran dilakukan secara online, walaupun lewat WhatsApp maupun Zoom. Pembelajaran online ini harus tetap berjalan meski tidak dengan tatap muka, supaya agar tetap dapat belajar dan mendapatkan ilmu untuk perkembangan wawasan anak didik. Dan pada saat ini pula kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar virus ini cepat berakhir dan dilanjutkan dengan sekolah tatap muka. Sekian, sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Arya Chandra. Saya murid kelas 6C. Berdirinya saya di sini karena saya akan membicarakan atau berpidato tentang kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Mukro dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan bicara atau berpidato tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Kita dapat menjadi pemimpin jika kita mempunyai sikap kepemimpinan.
Contoh sikap kepemimpinan sebagai berikut. Adil, tegas, bijaksana, bertanggung jawab, sabar, komunikatif, dan lain-lain. Sampai di sini pembicaraan dan pidato dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Raihan Sinatria. Saya kelas 6C dan kali ini saya akan membacakan pidato tentang bahaya dan penyebab-penyebab pemanasan global. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato. Penghijauan adalah aktivitas menanam pohon. Tentunya kalian semua tahu bahwa akhir-akhir ini keadaan bumi sudah dibilang sangat parah karena disebabkan oleh pemanasan global. Hampir semua wilayah mendapati cuaca yang sangat panas dan kekeringan di mana-mana. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global ini. Seringkali orang tidak tahu apa yang telah mereka lakukan tersebut dapat menimbulkan pemanasan global. Beberapa di antaranya adalah mengendarai motor, pembakaran hutan, membakar sampah, menggunakan AC. Itu semua adalah faktor yang bisa menyebabkan lapisan ozon menipis dan membuat paparan sinar matahari akan langsung menyinari bumi tanpa pelindung. Demikian sedikit mengenai bahaya pemanasan global yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera bagi kita semua. Ujian nasional sebentar lagi akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis maupun online nanti bentuknya. Bukanlah menjadi hambatan tentunya bagi kita. Yang paling penting adalah persiapkan diri dengan maksimal, terlebih belajar secara online seperti ini dirasakan cukup berat. Tapi bukan hanya untuk itu, persiapan ujian nasional ini adalah bekal untuk kalian selanjutnya. Jadilah orang yang bertanggung jawab dan rajinlah belajar. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Najwa akan membacakan sebuah pidato berjudul Pubertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada guru, orang tua murid yang saya hormati, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, mendengar kata pubertas, maka kita tertuju pada masa perubahan pertumbuhan anak secara fisik, psikis, dan pematangan fungsi organ seksual. Peran orang tua sangatlah penting pada masa itu. Kita harus menyadari ketika mengalami pubertas agar kita bisa menjalani masa pubertas dengan tepat. Contohnya, menjaga kebersihan diri dari kebersihan badan maupun kebersihan pakaian. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berkomunikasi dengan orang tua, memilih teman agar tidak salah pergaulan, menjaga pergaulan dengan lawan jenis, dan lain-lainnya. Hadirin yang saya hormati, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju masa remaja, setiap anak pasti akan mengalami perubahan-perubahan, baik perubahan sekunder maupun perubahan primer maupun pembantai. Remaja perlu menjaga kesehatan
organ reproduksinya agar terhindar dari gangguan misalnya infeksi kuman. Masa pubertas sering juga disebut akil balik yang bisa terjadi pada anak-anak. Namun waktu pubertas antara satu anak dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada pula yang lambat. Sekian penjelasan tentang masa pubertas dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrika Marani Putri, kelas 6C. Saya akan membacakan pidato tentang cara menyikapi masa pubertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru, yang terhormat teman-teman semua yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya yang sudah dilimpahkan pada kita semua. Bapak atau Ibu Guru, teman-teman yang saya cintai, pada perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Mungkin kita akan merasakan sedikit tidak nyaman. Berikut ada beberapa cara menyikapi masa pubertas. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tumbuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang sudah menyerap keringat. Yang kedua, menjaga kesehatan dan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan yang segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan dan penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam pergaulan dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kita bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini, akses untuk membaca dan tontonan dengan mudah dapat kita memperoleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan orang dewasa. Yang keempat, rajin beribadah. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Demikianlah pidato singkat ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, guru, beserta teman-teman semua yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pubertas. Pubertas adalah akil baligh yang merupakan masa perubahan atau transisi dari masa anak-anak menuju dewasa.
Pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi antara usia 10 sampai 15 tahun. Sementara pada anak laki-laki umumnya terjadi pada usia 12 tahun. Ciri pubertas pada anak laki-laki, badan bertambah tinggi dan besar. Suara menjadi berat, tumbuh jakun dan mimpi basah. Sedangkan pada anak perempuan, payudara mulai tumbuh, mulai menstruasi, pinggul melebar. Namun waktu pubertas antara satu anak dengan yang lain berbeda-beda, ada yang lebih cepat dan ada pula yang lambat. Masa pubertas juga bisa diartikan sebagai periode di mana anak laki-laki atau anak perempuan yang sedang tumbuh menjalani proses pematangan seksual. Sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada hadirin yang telah hadir dan mendengar pidato saya ini. Semoga dapat menambah ilmu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru, orang tua, beserta wali murid, dan teman-teman semua. Hari ini saya akan membahas tentang tarian daerah. Tari daerah adalah tarian yang khas dari daerah tersebut. Berdasarkan banyaknya penari, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Unsur-unsur tari ada 6, yaitu gerak, properti, musik, kostum, make up, dan tempat atau panggung. Di Indonesia terdapat banyak tarian daerah, misalnya tari piring. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual ucapan syukur kepada dewa-dewa setelah panen raya. Tetapi setelah masuknya agama Islam, tari piring sebagai sarana hiburan pada acara-acara tertentu. Ada juga tari zapin yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Yang ketiga ada tari enggang yang berasal dari Kalimantan Timur. Tarian ini menggambarkan seekor burung enggang. Biasanya tari enggang dibawakan oleh perempuan-perempuan muda suku Dayak. Dan masih banyak lagi tarian-tarian daerah yang berasal dari Indonesia. Sekian pidato dari saya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Ahmad, kelas 6C, absen 19. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita siswa dan guru SDN 29 Pontianak. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 29 Pontianak, Bapak dan Ibu guru beserta staf dan juga teman-teman seperjuang yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang masa pubertas. Masa pubertas merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa peralihan ini biasanya dikenal dengan istilah remaja. Pada masa pubertas, remaja akan mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun psikis. Hadirin sekalian, perubahan-perubahan yang terjadi pada masa pubertas menjadi sesuatu yang baru bagi para remaja. Setiap remaja mempunyai respons yang berbeda terhadap masa pubertas. Adapun cara untuk menyikapi masa perubahan-perubahan tersebut, untuk menyikapi perubahan fisik kita harus mempersiapkan jenis pakaian yang sesuai, menjaga kebersihan badan, membuat jadwal rutin, merawat rambut. Dan untuk menyikapi perubahan psikologis, kita juga harus memperbanyak aktivitas positif, mendekat diri kepada Tuhan dan selalu berkomunikasi kepada orang tua. Hadirin sekalian, perubahan-perubahan tersebut sangat
berpengaruh terhadap kehidupan. Salah satu pengaruh yang timbul erat kaitannya dan kesehatan. Oleh karena itu, mari kita menjaga kesehatan fisik dengan cara menggunakan pakaian dari bahan katun. Memakai pakaian bersih membersihkan organ reproduksi, menghindari dari menggaruk alat kelamin, dan menjaga kebersihan organ reproduksi saat menstruasi dan mimpi basah. Hadirin sekalian, saat mengalami perubahan-perubahan masa pubertas, tetaplah selalu menjaga kesehatan tubuh dan selalu mengontrol perubahan fisik. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Jika banyak kesalahan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Sukomyono SPT Wali kelas 6C. Yang saya hormati orang tua wali murid kelas 6C, serta teman-teman sekelas yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melimpahkan karunia kepada kita semua. Walaupun berbeda jarak dan tempat, selawat serta salam kita tumpah kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato tengah tema nilai-nilai Pancasila. Saya mengutip kata-kata Bung Karno. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang dikerjakan hanyalah dicari ke dalam diri kami, tradisi kami sendiri. Dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. 5 butir mutiara yang dimaksud adalah kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini yang kemudian menjadi Pancasila sekarang. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, kata Pancasila bukanlah hal baru atau asing bagi kita. Pada saat upacara bendera sering kita ucapkan. Tapi apakah sekarang kita sudah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Pancasila merupakan dasar kebangsaan dan ideologi bangsa yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang terhormat, setiap sila yang terdapat pada Pancasila memiliki maksud dan juga arti yang berbeda-beda. Di Indonesia, penerapan nilai-nilai Pancasila sudah sangat berkurang. Sudah banyak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Kita harus melihat kembali bagaimana perjuangan bara pendiri bangsa yang berjuang dengan sekuat tenaga untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dengan memupuk kerukunan dimulai dari hubungan terdekat, kita keluarga, kita sesama, dan selalu membawa semangat Pancasila dalam setiap langkah kita. Makan budak di Jogja, habis makan main bola, satukan jiwa tenaga demi mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Demikianlah pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan serta tutur kata saya yang salah. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya
Bismillah, saya akan membacakan pidato tentang sekolah online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk guru, orang tua, dan teman-teman yang saya sayangi, puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan syukurnya kepada guru dan orang tua sekarang sedang berusaha mendidik anak dalam keadaan seperti ini. Mohon untuk menghimbau anak-anaknya untuk selalu belajar dan selalu jaga kesehatan. Bagi orang tua, mohon mendukung kami untuk belajar agar lebih giat belajarnya. Jika kami mendapatkan tugas, hendaknya orang tua memberitahu kepada anaknya dalam keadaan begini. Begini, anak harus selalu siap dalam pembelajaran di sekolah lewat HP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Zunadia dari kelas 6C SDN 29 Pontianak Kota akan membawakan sebuah teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Wali kelas 6C, orang tua dan wali murid kelas 6C, serta teman-teman semua, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan hidayahnya kepada kita sehingga dapat bertemu pada hari ini. Pidato yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai pubertas. Hadirin yang terhormat, seperti yang kita ketahui, pubertas itu sendiri adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Ciri khas dari masa ini adalah terjadinya beberapa perubahan fisik diantaranya seperti perubahan di beberapa bagian tubuh, penampilan diri, serta pematangan fungsi organ reproduksi. Sedangkan dari segi psikis dapat terlihat dari sikap, cara berpikir, serta emosi yang belum stabil. Semua perubahan ini sangatlah wajar dialami semua orang yang mengalami pubertas. Hadirin sekalian, peran orang tua tentunya sangat dibutuhkan di sini untuk memberikan pengertian, pemahaman, bimbingan, serta dukungan sepenuhnya agar fase ini menjadi fase yang menyenangkan untuk dilalui. Diharapkan semoga anak-anak yang mengalami fase ini dapat menerima dan paham hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, mengapa mereka mengalami beberapa perubahan, dan bagaimana cara mereka menjaga kebersihan diri, serta pembatasan dalam cara bergaul. Semoga dengan pendekatan dan motivasi yang positif dapat membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena sejatinya, anak-anak akan lebih nyaman untuk bercerita kepada orang tua mereka sendiri. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga dapat diambil manfaatnya dan dapat dilaksanakan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, Pak Mukro, orang tua murid, dan teman-teman sekelas, pada kesempatan yang cukup tuduh ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di forum masa pubertas. Hadirin yang saya hormati, masa pubertas adalah masa perubahan dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Pubertas biasanya terjadi pada rentan usia 13-15 tahun. Namun, setelah ditelusuri, remaja saat ini cenderung mengalami pubertas pada
usia 10 sampai 13 tahun. Hal ini bisa disebabkan oleh makanan yang mereka konsumsi. Kebanyakan makanan yang dikonsumsi adalah makanan berlemak dan mengandung zat aditif. Makanan ini akan memicu pertumbuhan estrogen lebih awal. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya ini pidato yang saya bisa sampaikan. Bila ada salah kata ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Putri Sabila. Di sini saya akan membacakan pidato tentang pemimpin. Idealnya seorang pemimpin yaitu bisa memberikan motivasi kepada anggota di bawahnya, tidak terkendali untuk masyarakat umum, untuk mencapai tingkat yang tertinggi di dalam karya dan juga prestasi. Proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Pemimpin adalah orang yang mengembangkan usaha dengan tanggung jawab yang besar. Usaha itu akan dikelola oleh pemimpin supaya agar menjadi lebih meningkat dan lebih mengembang usahanya. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali kelas 6C dan perwakilan wali murid serta teman-teman kelas 6C. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diperkenankan berkumpul di tempat ini. Pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Pada masa ini, remaja akan mengalami banyak perubahan. Masa pubertas pada anak laki-laki dimulai pada umur 9 sampai 14 tahun dan 10 sampai 15 tahun untuk anak perempuan. Perubahan tubuh secara fisik pada masa pubertas terjadi baik di bagian dalam maupun di bagian luar tubuh. Tidak cuma secara fisik, perubahan juga terjadi pada psikologis dan sosial. Yang perlu para remaja lakukan dalam menghadapi masa pubertas adalah menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh secara serta organ vital, beraktivitas, dan berpikir positif. Selalu berkomunikasi dengan orang tua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak bergaul dengan sembarang orang. Teman-teman sekalian, dalam masa pubertas, marilah kita bersama-sama menjaga diri kita dari hal-hal atau pergaulan negatif. Demikianlah pidato ini saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kairalitizia. Hari ini saya akan membacakan sebuah pidato. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak guru, orang tua murid, dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Bapak guru, orang tua murid, dan teman-teman yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan berkaitan dengan masa pubertas pada anak-anak. Pada masa pubertas, yaitu masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja. Pada hari ini saya akan membahas tentang pubertas. Pubertas dapat dialami anak pada usia 10-15 tahun.
Sebagai anak-anak yang telah mengalami masa pubertas, kita seharusnya pandai-pandai merawat diri. Teman-teman sekalian, sebagai anak remaja, marilah kita menjaga kebersihan diri, terutama menjaga kebersihan badan dan kebersihan lingkungan sekitar kita. Bapak guru, orang tua murid, dan teman-teman yang berbahagia, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, kelas 6C. Saya akan membacakan pidato tentang kebersihan lingkungan sekolah. Yang terhormat Bapak Wali Kelas dan teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menguntungkan hidup bagi kita semua, untuk semua umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan supaya menjadi bersih dan menghasilkan keuntungan bagi kita semua. Teman-teman yang bahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara yang terbaik dalam mencegah berbagai penyakit. Yang menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah, lingkungan, dan dapat dimulai dari membersihkan kelas, halaman sekolah, dan lain-lain. Sebagai penghuni sekolah ini juga terkena dampak positif, yaitu kegiatan belajar menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Teman-teman sekalian, sebagai penutupan saya akan memberitahu bahwa kebersihan itu penting bagi makhluk hidup seperti kita ini. Apabila seorang yang tidak peduli terhadap lingkungan ini, maka ia bukanlah orang yang beriman. Sekian info pidato saya. Yang kurang atau berlebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga kita dapat bertemu pada hari ini dalam peringatan Hari Pahlawan dengan keadaan sehat. Tanggal 10 November biasa kita kenal dengan Hari Pahlawan, adalah hari di mana rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Semangat dan keberanian para pahlawan haruslah kita teladani. Kita sebagai generasi penerus seharusnya mencontoh sikap para pahlawan yang berani berkorban demi bangsa Indonesia. Tugas kita saat ini adalah memberi makna baru kepahlawanan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya
kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, Pak Mukro, teman-teman, dan orang tua murid kelas 6C. Pidato yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang kesiapan menghadapi ujian nasional. Setiap tahun pasti ada ujian nasional atau ujian sekolah. Ujian nasional atau ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Hadirin sekalian, setiap anak SD kelas 6, SMP kelas 3, dan SMA kelas 3 pasti akan melakukan ujian nasional atau ujian sekolah untuk kelulusan. Kesiapan menghadapi ujian nasional atau ujian sekolah adalah belajar efektif, istirahat yang cukup, persiapkan segala keperluan ujian jauh-jauh hari, makan dan minum yang cukup sebelum ujian. Maka sebelum melaksanakan ujian nasional atau ujian sekolah, mari kita belajar dari sekarang. Jaga semua perasaan malas atau bosan. Insya Allah akhirnya akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Semoga kita dipermudahkan menjawab ujian nasional atau ujian sekolah dengan mudah. Dan semoga semuanya pada lulus. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahri Fauzi. Saya akan kelas 6C. Saya akan membacakan pidato bertema pubertas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama di hari yang membahagiakan ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang ini. Kepada Bapak dan Ibu selaku guru-guru saya dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan, kita tahu dan menyadari saat ini begitu banyak terjadi apa yang disebut kenakalan remaja, aneka perubahan negatif dan menyimpang yang dilakukan oleh para remaja seperti dianggap biasa, bahkan ada yang menganggapnya sebagai sebuah kebanggaan. Mereka mengatakan hal tersebut menunjukkan simbol sebuah keberanian. Ini tentu sangat memperhatikan. Inilah masalah sosial yang menjangkit para remaja kita saat ini, yakni perilaku penyimpang dan sering disebut kenakalan remaja. Adapun penyebab kenakalan remaja bisa bermacam-macam. Bisa akibat salah orang tua dalam cara mendidik atau orang tua yang selalu sibuk dengan pekerjaan. Juga bisa karena tidak tepatnya dalam memilih teman atau lingkungan pergaulan sehingga bisa menyebabkan terjerumusnya dalam pergaulan yang salah. Ada satu perasaan di kehidupan remaja bahwa memiliki banyak kawan adalah merupakan satu bentuk kebanggaan. Boleh sekali kita mempunyai banyak kawan, asalkan kita harus pandai memilih terhadap mana perilaku teman yang salah dan mana perilaku teman yang baik dan benar. Ada banyak sekali macam-macam perilaku penyimpang remaja, seperti mulai mengenali merokok dan narkoba yang awalnya hanya coba-coba, tapi rasa mencoba itu akan membuat kita menjadi ketagihan sehingga susah untuk berhenti, dan ketergantungan rokok atau narkoba tersebut yang menyebabkan kita sekau. Dan untuk menghentikan ketergantungan tersebut harus dengan cara menyebabkan direhabilitas untuk pecandu narkoba.
Dan masih banyak lagi perilaku-perilaku penyimpang remaja lainnya seperti masuk geng motor, suka tawuran, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Demikianlah pidato singkat bertema pubertas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru pada hari ini, pubertas adalah masa pertumbuhan dari masa anak-anak menuju masa remaja. Setiap anak pasti akan mengalami perubahan, baik perubahan sekunder maupun perubahan primer. Remaja perlu menjaga kesehatan agar terhindar dari gangguan